Sekaligus juga kita merenungkan tema aksi puasa pembangunan tahun 2023 Gereja Katolik, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Mari kita memulai ibadat ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selamanya. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak kami yang terkasih, kita merayakan perayaan iman ibadat ini untuk mau sungguh-sungguh mendapat berkat Tuhan dalam mempersiapkan diri kita agar mengikuti penilaian tengah semester bagi kelas 7-8 dan penilaian akhir tahun bagi kelas 9. Kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, keterbatasan. Setiap pribadi manusia pasti punya keterbatasan. Ada 4 keterbatasan yang bisa mendatangkan dosa. Yang pertama, pikiran. Pikiran yang jahat mendatangkan dosa. Niat yang jahat mendatangkan dosa. Keinginan yang menggebu-gebu, keinginan untuk menyakiti, untuk balas dendam, untuk merendahkan, dan untuk segala sesuatu yang tidak baik, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan alam ciptaan, itu dosa. Karena sudah diatur dalam perintah Tuhan pada perintah ke-9 dan 10, jangan ingin. Jadi baru ingin saja untuk melakukan yang jahat sudah berdosa, apalagi sampai melakukan, maka dosanya berlipat. Yang kedua, perkataan. Pikiran yang jahat, hati yang jahat tentu akan menuliskan mulut untuk mengatakan yang jahat. Kenapa? Karena hati kita itu seperti hati yang diibaratkan Yesus itu di pinggir jalan gersang, di tanah-tanah yang bebatuan dan di semak-semak belukar. Sangat kerdil hati kita, tidak sehat hati kita. Kenapa? Karena tidak sering kita dengarkan dan hayati perkataan Tuhan. Sering kita abaikan kitab suci. Sering kita abaikan nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat teman, sahabat, guru yang tentunya itu baik untuk memperbaiki diri kita. Yang berikut, perbuatan. Selaras dengan pikiran dan perkataan, perbuatan akan mengikuti tingkah laku. Maka kalau pikiran dan perkataan sudah dicemari oleh yang jahat,
maka rentan atau sangat sensitif bagi kita untuk berbuat yang jahat. Sangat cepat ya. 1000 kebaikan dalam waktu yang lama yang kita pelihara bisa dirusak oleh satu kejahatan dalam waktu 1 detik. Orang mengenal kita baik selama ini, lalu tiba-tiba kita berbuat yang jahat yang mendatangkan dosa, akan mencemari 1000 kebaikan. Bayangkan, sangat perbandingannya sangat jauh ya. Lalu berakhir lalai. Ini juga mendatangkan dosa. Lalai dalam mengerjakan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kita akan menghadapi PPS. Maka di dalam ibadat ini kita juga merenungkan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda mau mempersiapkan seluruh umatnya agar merenungkan juga bagaimana mengasihi lingkungan alam ciptaan. Semoga kita menggunakan pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk meluhurkan nama Tuhan baik bagi sesama maupun lingkungan alam ciptaan. Kita mempersiapkan diri kita memohon ampun agar ibadat kita ini kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Seluruh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa Allah yang Maha Rahim dan Kekal, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau serahkan kepada kami, manusia, makhluk yang Engkau ciptakan secitra denganmu. Kami bersyukur pula untuk hari-hari hidup yang telah kami lewati setiap saat dengan penuh sukacita. Mungkin juga selama ini bahwa setiap kali kami sebagai peserta didik tidak siap untuk belajar dan kami seringkali lalai. Dan juga sebagai para pendidik, kami pun kadang dan seringkali tidak setia dalam menjalankan tugas kami. Maka kami mohon semoga di dalam ibadat ini Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami mohon berkat-Mu, daya ilahi Roh Kudus untuk menjiwai kami semua, agar kami sungguh mau memperbaiki diri, menyesali dosa dan kesalahan kami, dan kami mau berubah untuk mencintai Engkau sesama manusia dan alam ciptaan. Kami mohonkan doa kami ini dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 13, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 28. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, dengarkanlah suara
suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hamba hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Perbuat seenaknya. Tentunya di masa Prapaskah ini Tuhan lebih membawa kita ke dalam banyak pencobaan, mencoba menguji seberapa tahan kita dalam iman. Rasa marah, tidak adil, curang, atau apapun itu harus kita tahan, apalagi untuk membalas perbuatan seseorang. Memang rasanya tidak enak, bukan? Tetapi semua itu adalah cara yang salah untuk meluapkan amarah, karena sama saja itu akan membuat kita terlibat dalam dosa. Tuhan ingin kita sadar akan dosa
kembali kepadanya untuk bertobat dan memohon perlindungan. Karena hanya Ialah yang dapat menolong kita dari penderitaan dosa. Renungan kita kali ini berbicara tentang adil saat ujian. Ujian berarti sesuatu untuk menguji kualitas sesuatu, misal kepandaian, kemampuan, hasil belajar dari seseorang. Apa yang kamu rasakan saat mendengar kata ujian? Sebagian murid ada yang merasa senang dan juga tidak. Yang membuat murid tidak menyukai ujian, salah satu alasannya yaitu malas belajar. Di saat orang lain berjuang mati-matian untuk belajar, ia hanya terdiam. Berbeda dengan yang memang sudah mempersiapkan dirinya secara matang untuk melaksanakan ujian, yang pasti ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lakukan jika saat ujian temanmu yang malas itu meminta jawaban padamu? Sebagian pasti ada yang memberi dan ada yang tidak. Tetapi ternyata ia diam-diam melihat jawabanmu tanpa sepengetahuanmu. Dan akhirnya kamu sadar saat jam ujian sudah ingin berakhir. Dan ia mengancammu agar kamu tidak melapornya pada guru, tetapi kamu memilih untuk bertindak adil. Temanmu pun ditegur oleh guru dan dia menolak fakta, padahal banyak saksinya, tetapi semua temanmu tidak ada yang berani satupun untuk berbicara, karena ia adalah orang ternama di kelas. Akhirnya guru menguji kalian berdua di lain hari dan disaksikan oleh guru itu sendiri. Dan ternyata temanmu tertangkap melirik jawabanmu. Dan mulai saat itu sudah terbukti siapa yang berbohong, dan kamu mendapatkan nilai tertinggi. Di dalam kitab Mazmur bab 127 ayat 1-2 dikatakan, Tuhanlah yang membuat setiap pekerjaan kita berhasil. Di sini bukan berarti keberhasilan hanya dari pihak Allah, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan dan Ia yang memberi keberhasilan. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa salib kehidupan kami membuat kami semakin tekun dan bersabar akan janji-janji-Mu. Kesabaran kami menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan akan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Saya secara pribadi baru mengerti pagi ini tentang salah satu alasan mengapa Tuhan Allah melarang Adam dan Hawa jangan makan buah dari pohon pengetahuan. Saya baru mengerti salah satu alasan. Boleh saya bagikan. Tuhan melarang Adam dan Hawa tidak boleh memakan makanan yang asal dari buah pohon pengetahuan. Yang lain boleh. Larangan itu menurut pengetahuan teman saya yang mungkin kurang, yang terbatas, nanti boleh dilengkapi suster, bapak, ibu guru dan anak-anak. Tuhan larang jangan kamu makan. Pohon itu berkaitan dengan alam. Ia merupakan bagian dari alam. Ia merupakan bagian dari saya secara pribadi baru mengerti pagi ini tentang salah satu alasan mengapa Tuhan Allah melarang Adam dan Hawa jangan makan buah dari pohon pengetahuan. Saya baru mengerti salah satu alasan. Boleh saya bagikan. Tuhan melarang Adam dan Hawa tidak boleh
boleh dilengkapi suster, bapak ibu guru dan anak-anak. Tuhan larang jangan kami makan. Pohon itu berkaitan dengan Allah, dan kita berupaya dengan segala cara supaya membenarkan diri. Adam pun membenarkan diri ketika ia berdosa. Adam membenarkan diri, dia mempersalahkan Hawa. Dia katakan, perempuan yang engkau berikan kepada saya, dialah yang memberikan ini, bukan saya yang mau. Kita seringkali begitu juga, mempersalahkan, karena kita mau terhindar dari kesalahan. Suster, bapak, ibu, guru, anak-anak kami yang terkasih, mari kita merawat diri kita terlebih dahulu, karena itulah merupakan pokok daripada kemurnian suatu kehidupan. Merawat diri, membersihkan diri. Apa sih yang sudah terjadi dalam diri saya yang membuat tidak adil bagi sesama dan bagi lingkungan? Mari kita renungkan dari diri kita sendiri, sejauh mana saya merawat diri saya. Bagi peserta didik kelas 7 dan kelas 8 yang akan mengikuti PTS genap serta kelas 9 yang mengikuti PAT, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah kami peserta didik yang akan mengikuti PTS dan PAT, serta berkatilah Bapak Ibu guru kami dalam mendampingi kami dalam masa persiapan PTS dan PAT dan saat pelaksanaannya nanti ya Tuhan. Sadarkan kami mengenai kejujuran dalam diri kami ya Tuhan, agar saat pelaksanaannya nanti kami dapat mengerjakannya dengan jujur dan mendapat nilai dari kejujuran kita ya Tuhan. Bantulah kami juga dalam persiapan kami ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar hingga hari pelaksanaannya nanti. Marilah kita mohon. Bagi orang tua kita masing-masing, ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas orang tua kami. Lewat merekalah Engkau membimbing kami. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau tetap memberi orang tua kami rahmat kesabaran dalam membimbing kami dan memberi panjang umur serta hidup bahagia. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Murah, berkatilah kami semua supaya tidak bosan-bosannya sadar akan diri kami untuk sungguh-sungguh terlibat melestarikan alam ciptaan-Mu, mulai dari rumah kami masing-masing dan di lingkungan dimanapun kami berada, sehingga terciptalah keadilan untuk seluruh kehidupan kami dan makhluk ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang mendahului kami, yang merupakan bagian dari hidup kami ini. Semoga mereka selamat sampai di surga, mereka berbahagia, dan jadikanlah mereka pendoa untuk kami semua, sehingga kami pun boleh merasakan kebebasan, rahmat dalam belajar, rahmat dalam mendidik anak-anak. Marilah kita mohon Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Suster, semoga saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah kita telah selesai. Pergilah menjadi pelaku-pelaku yang adil bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bagi lingkungan alam ciptaan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan merasakan dalam hati
Tepuk tangan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Silakan OSIS tolong dibantu untuk mengangkat meja dan pot